Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan pelajaran praktikum akuntansi perusahaan. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai praktik. Praktiknya nih. Jadi dari dokumen transaksi, terus kita langsung menjurnal. Nah, di sini saya ada modul. Nah, ini yang pertama itu yang harus kalian lihat itu ada identitas perusahaan dan usaha pokok. Nah, jadi nama UD kita itu UD Niastas. Alamatnya itu di Jalan Setiabudi nomor 3 Bandung. Nah, nomor telepon atau fax-nya itu 022 456 345. Nah, perusahaan kita ini bergerak dalam bidang usaha jual beli tas. Nah, jadi usaha kita itu jual beli tas. Next ya, di slide kedua. Nah, nih, di halaman kedua ini, nanti kalian akan menemukan nomor dan nama akun. Nama akunnya itu menggunakan bahasa Inggris. Di sebelahnya ada bahasa Indonesianya juga. Jadi nanti kalian diusahakan itu menggunakan bahasa Inggris untuk nama-nama akunnya. Nah, lalu lanjut yang slide berikutnya itu di halaman 3. Ya. Di halaman 4. Nah, di halaman 4 ini ada dokumen pertama. Sekarang kita mulai menjurnal ya. Tadi nama PT kita itu UD Niastas. Nah, kita coba jurnal dokumen pertama. Dokumen pertama, PD Maya, Jalan Sarijadi nomor 28 Bandung. Nomor faktur F strip 27. Tanggalnya 1 Desember 2010. Terminnya 3/10 N/30. Kepada UD Niastas, Jalan Setiabudi, nomor 3 Bandung. Faktur penjualan. Barang yang pertama dibeli itu tas sekolah, jumlahnya 20, satuannya unit, harga satuannya 100.000. Total harganya 2 juta. Barang yang kedua dibeli itu tas wanita, jumlahnya 15, satuannya unit, harga satuannya 150. Total harganya itu 2.250.000. Total keseluruhannya itu 4.250. Nah, lagi-lagi ada faktur penjualan dengan termin. Terminnya itu 3/10 N/30. Termin ini berarti menandakan bahwa ini ada penjualan atau pembelian secara kredit ya. Nah, kita lihat lagi nih. Nama perusahaan kita, tadi nama perusahaan kita UD Niastas. Berada di bawah. Berarti ini masuknya ke pembelian secara kredit. Nah, nanti di jurnalnya itu berarti ke purchase journal. Sekarang kita jurnal ya. Kita masuk ke lembar kerjanya, masuk ke purchase journal, jurnal pembelian. Nah, ini ada nama perusahaan kita UD Niastas, purchase journal, bulannya Desember 2010. Yang pertama kita isi itu tanggalnya tadi Desember. Dan Desember 2010. Tanggalnya tadi kita lihat ya. Kita lihat di dokumen 1. Tanggalnya itu ikutin tanggal ini ya. 1 Desember berarti. 1 Desember 2010. Berarti ini tanggal 1. Nah, invoice no-nya itu kita lihat. Invoice no itu nomor faktur. Kita lihat ya. Kita lihat di dokumen. Nomor fakturnya itu F strip 27. Berarti kita masukin F strip 27. Nah, setelah itu description atau keterangan. Keterangannya itu boleh kita menggunakan nama PT-nya. Nih. Berarti PD Maya ya. Jangan kita lagi yang tulis, jangan. Tapi perusahaannya orang lain yang bersangkutan sama transaksi tersebut. Berarti ini kan yang bersangkutan PD Maya ya. Kita masukkan ke description. PD
Maya. Nah, nomor referensinya ini kosongin dulu. Nomor referensi ini nanti akan diisi ketika kita sudah memposting. Nah, sekarang kita masukkan. Tadi di dokumen tersebut kita beli barang. Nah, berarti kalau kita beli barang masuknya ke inventory. Jumlah yang kita masukkan yang total keseluruhan. Berarti yang 4.250.000. Nih yang ini ya. Kita masukkan ke bagian inventory. Inventory di debit 4.250. Nah, ini masuk ke inventory di bagian debit. Nah, Kak, kenapa di inventory? Jadi kalian kan tadi sama PD Maya itu kan beli barang dagang kan, persediaan barang dagang. Inventory itu artinya persediaan barang dagang. Jadi, persediaan kamu bertambah. Persediaan bertambah di debit posisinya gitu. Nah, kalau fade in ini itu namanya PPN masukan. Karena kita nggak ada PPN-nya, jadi kita strip aja. Kita strip aja ya. Terus lanjut ke prepayment. Nah, prepayment ini tuh sama kayak down payment atau DP. Jadi uang yang udah kalian bayarkan tapi barangnya tuh belum ada atau kalian belinya secara nyicil kan bisa nih. Biasanya tuh ada orang kalau beli motor secara kredit DP dulu kan. Nah, itu sama aja kayak prepayment. Sedangkan prepaid, nih kan tadi prepayment nggak ada ya, kita strip dulu. Nah, terus lanjut ke prepaid. Prepaid itu beban angkut pembelian. Kan? Jadi kayak beban angkut pembelian tuh contohnya itu kayak misalnya kalian beli lemari. Kan dari tokonya ke rumah kalian itu kan diangkut kan. Nah, itu biasanya ada beban angkutnya. Jadi itu bisa pembeli yang bayar, bisa juga penjual yang bayar gitu. Nah, karena tadi di dokumen kita nggak ada, jadi kita strip aja ya. Lanjutnya akun payable. Akun payable. Akun payable itu artinya itu usaha dagang, utang dagang. Berarti tadi kan kita kan beli barang nih secara kredit. Berarti kita punya utang dong sama PD Maya. Nah, berarti nanti total ini dimasukkan juga ke akun payable gitu. Jadi akun payable-nya 4.250, terus inventory-nya 4.250 gitu. Lanjut ke dokumen 2 ya. Kita lanjut ya ke dokumen yang kedua. Nah, dokumen yang kedua ini ada bukti kas masuk Uden Yastas Jalan Setiabudi nomor 3 Bandung. BKM bukti kas masuk. BKM strip 121 tanggalnya 3 Desember 2010. Bukti kas masuk diterima dari PT Firdaus ya. PT Firdaus. Jumlah diterima 3.150.000. Keterangannya pelunasan piutang dagang atas penjualan kredit tertanggal 1 November 2010. Terminnya 2/10 N/30. Nah, kalau ada transaksi seperti ini, kita bukukan ke dalam jurnal penerimaan S1 Cash Receive Journal. Oke, kita buka dulu. Jurnal penerimaan K1 Cash Receive Journal. Tadi isi dulu tanggalnya sama Desember 2010. Nah, kita lihat dulu nih tanggal transaksinya. Tanggal transaksinya tanggal 3 Desember 2010. Berarti masukkan tanggal 3. Oke. Invoice nomornya. Invoice nomornya itu sama. BKM strip 121. Berarti kita masukin BKM strip 121. Description-nya nama perusahaannya yang bersangkutan dengan dokumen itu. Berarti PT Firdaus. Lihat di yang kata diterima dari PT Firdaus kan. Nah, kita langsung tulis PT
Firdaus. Oke, langsung nih di debitnya itu ada cash in bank sama akun serba-serbi. Di kreditnya itu ada akun receivable sama akun serba-serbi. Nah, akun serba-serbi ini fungsinya ini untuk menambahkan akun. Jika misalnya harusnya ada akun yang masuk ke cash receive journal di bagian debit, tapi bukan pemasukan uang, berarti kan bukan masuk ke cash in bank kan? Nah, karena di sini nggak ada kolom lagi, berarti nanti kita masukkan ke akun serba-serbi. Sama di kredit juga seperti itu. Nah, lanjut ya. Terus dia keterangannya dulu baca pelunasan piutang dagang. Nah, berarti ini ada pelunasan piutang nih. Berarti pelunasan piutang dagang. Berarti kita dapat uang ya. 3.150.000. Tulis dulu, berarti masuk ke cash in bank. Kas bertambah debit kan? Berarti nanti kita masukin cash in bank ya. 3.150.000. 3.150.000. Oke, udah. Aku serba-serbinya nggak ada kan, berarti masukin lagi ke bagian kredit. Akun receivable. Nah, akun receivable ini dalam bahasa Indonesianya artinya piutang dagang. Berarti kan tadi kan pelunasan piutang kan, berarti ini kan untuk keterangannya untuk pelunasan piutang dagang. Berarti nanti masukin ke akun receivable. Berarti piutang dagang itu berkurang. Berkurang berapa? 3.150.000. Nah, nanti ini di strip ya, strip lagi kan karena nggak ada, terus di strip juga sama ini juga kayak gitu. Nah, oke, udah. Jadi untuk dokumen yang kedua masuk ke akun cash receive journal. Debitnya cash in bank, kreditnya akun receivable. Ketiga. Nah, dokumen yang ketiga ini kan Udeniastas Jalan Setiabudi nomor 3. Nomor ND strip 11. Tanggalnya 4 Desember 2010. Nota debit kepada PD Maya. Jumlahnya Rp300.000. Keterangannya pengembalian barang faktur nomor 27 tertanggal 1 Desember yang lalu karena rusak. Jumlahnya itu 300.000. Nah, kalau ada nota debit, ini itu termasuk ke dalam retur pembelian. Karena kita harus mendebit akun hutang dagang. Makanya nota debit itu retur pembelian. Nah, ini kalau ada retur pembelian masuknya ke dalam general journal. Oke, atau jurnal umum memorial. Sekarang kita buka jurnal umumnya, jurnal umum memorial. Tanggalnya sama, Desember 2010. Nah, tanggalnya kita lihat ke dokumen transaksinya ya. Tanggal 4 Desember kan. Nah, di sini kita kasih tanggal 4. Nomor buktinya itu kita lihat lagi. ND strip 11. Berarti ini ND strip 11. Nah, keterangannya ini isi nama akunnya. Berarti kita lihat dulu keterangannya ya. Keterangannya itu pengembalian barang faktur nomor 27 tertanggal 1 Desember yang lalu karena rusak. Berarti ini ada retur. Nah, karena ini nomor faktur nomor 27 tanggal 1 Desember, kita lihat dulu ke dokumen tanggal 1 Desember. Nah, 1 Desember ya. Ini pembeliannya tadi yang dokumen pertama itu pembeliannya secara kredit. Berarti nanti yang kita debit itu hutang dagang. Berarti di sini masukin akun hutang, akun payable.
pakai bahasa Inggris ya kita ya. Akun payable. Nah, pada apa? Di kreditnya ada apa? Di kreditnya berarti kita masukin inventory atau persediaan barang dagang. Ya. Kan jadi utang dagang kita ini berkurang. Karena kan kita mengembalikan barang kita dong, berarti utang kita berkurang. Tapi karena barang kita dikembalikan, ya berarti persediaan barang dagang kita juga berkurang. Nah, hutang berkurang posisinya di debit, sedangkan persediaan kita berkurang posisinya di kredit. Nah, sekarang nominalnya itu yang dikembaliin berapa? Oh, 300.000. Berarti debitnya 300.000, kreditnya 300.000 juga. Jadi, untuk nota debit tadi kita masukkan ke general journal pada akunnya itu akun payable pada inventory. Nominalnya itu 300.000. Lanjut ya. Kita lanjut ke dokumen berikutnya yaitu dokumen transaksi yang keempat. Nah, ini PD Andalas, Jalan Sarimanah, nomor 61 Bandung. Nomor faktur F-31. Tanggalnya 8 Desember 2010, terminnya 3/10 N/30 kepada Udenias, Jalan Setiabudi, nomor 3 Bandung. Faktur penjualan. Oh, ternyata ini ada faktur penjualan. Tapi kita lihat, ini penjualan atau pembelian secara kredit. Kita lihat dulu nama PT kita. Tadi perusahaan kita namanya Udeniastas. Nah, posisi perusahaan kita namanya ada di bawah. Berarti ini masuknya ke pembelian. Pembelian secara kredit. Nah, kalau pembelian secara kredit berarti masuknya ke purchase journal. Kita masukkan lagi ya ke purchase journal atau jurnal pembelian. Nah, kita masukin lagi nih tanggalnya. Tanggal 8 Desember. Tanggal 8. Invoice numbernya itu kita lihat F-35. F-35. Nah, description-nya itu PD Andalas. Kita tulis lagi. PD Andalas. Yo, ini pembelian secara kredit. Berarti masuk ke inventory. Inventory-nya berapa? 3 juta. Di total harga ya. Di total 3 juta. Kita masukkan angkanya. Di inventory 3 juta. Ya. Flat-in-nya ada nggak? Kita lihat. Ada nggak PPN-nya? Nggak ada. Berarti strip. DP-nya ada apa enggak? Kita lihat dulu. Oh, nggak ada. Berarti kita strip lagi. Lanjut. Freight paid atau beban angkutnya ada enggak? Oh, nggak ada juga. Berarti strip. Karena kita beli secara kredit, maka hutang dagang kita bertambah. Berarti akun payable kita bertambah. Posisinya ada di kredit. Jumlahnya masukkan 3 juta berarti. Oke, kayak gini. Berarti untuk dokumen keempat masuknya ke purchase journal. Akunnya itu inventory di debit, kreditnya akun payable. Jumlahnya 3 juta. Lanjut ke dokumen yang kelima. Dokumen yang kelima ya. Dokumen yang kelima itu ada Udeniastas Jalan Setiabudi nomor 3 Bandung. Nomor faktura itu F-121. Tanggal 10 Desember 2010, terminnya 2/10 N/30 kepada toko Gembira. Faktur penjualan. Nah, kita lihat nih, nama PT kita adanya di atas. Berarti ini penjualan. Penjualan secara kredit. Berarti nanti masuknya ke sales journal. Kita buka dulu sales journalnya. Sales journal atau jurnal penjualan. Nah, date-nya
Tanggalnya masih Desember. Tahunnya 2010. Tanggalnya kita lihat ya. Tanggalnya itu tanggal 10 Desember. Berarti ini tanggal 10. Invoice numbernya bentar, kita lihat dulu. F-121, berarti F-121. Description-nya, keterangannya, toko gembira. Oke. Nah, ini ada penjualan secara kredit. Berarti otomatis kita punya piutang dong. Nah, berarti piutang kita bertambah kan? Nah, piutang bertambah posisinya ada di debit. Berarti lanjut. Yang di debit ada akun receivable, jumlahnya yang 1.500.000 yang totalnya itu ya. Berarti di sini akun receivable debit itu 500. 1.500.000 ya, maaf. 1.500.000 ya. 1.500.000. Ya, 1.500.000. Terus nah, ini cost of goods sold pada inventory itu ini nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Itu fungsinya untuk apa sih? Nanti kita akan bahas ya. Nah, kreditnya itu kita pakainya sales atau penjualan. Karena kan tadi kita jual barang. Jadi masukin ke sales ya, 1.500.000. Untuk fade out ada nggak PPN keluarnya? Nah, nggak ada kan? Berarti kita strip ya. Free collected juga nggak ada. Nah, free collected ini nah, untuk sekarang kita bahasnya sampai dokumen 5 dulu. Sekarang kalian kerjakan dokumen 1 sampai 5 seperti yang saya kerjakan di kertas yang kemarin sudah kalian siapkan format jurnalnya. Selamat mengerjakan semuanya. Semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.